Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaisar Afral Adam dari Fakultas Peternakan NIM B1D022122. Pada kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Demokrasi Era Reformasi. Ada beberapa hal yang akan saya bahas. Yang pertama, apa pengertian demokrasi? Kedua, apa pengertian reformasi? Yang ketiga, bagaimana demokrasi pada era reformasi? Yang keempat, bagaimana sistem pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 pada era reformasi? Dan yang terakhir, bagaimana sistem pemerintahan pada era reformasi? Baiklah, kita akan masuk pada poin yang kedua, reformasi. Berasal dari kata reformation dengan bentuk akar kata reform yang bermakna secara semantik, membuat atau menjadi lebih baik dengan menghapus atau memperbaiki apa yang buruk atau salah. Reformasi juga bermakna sebagai suatu perubahan tanpa merusak. Akan tetapi banyak sekali masyarakat di antara kita yang salah mengartikan makna dari reformasi itu sendiri. Sehingga gerakan masyarakat yang melakukan perubahan yang mengatasnamakan reformasi sebenarnya tidak sesuai dengan gerakan reformasi itu sendiri. Begitu banyak gerakan masyarakat yang mengatasnamakan reformasi dengan melakukan tindakan yang tidak mencerminkan reformasi itu sendiri. Oleh karena itu, gerakan reformasi memiliki kondisi atau syarat-syarat tertentu. Satu, reformasi dilakukan karena adanya suatu penyimpangan-penyimpangan. Dan yang kedua, reformasi dilakukan harus dengan suatu cita-cita yang jelas atau landasan ideologis tertentu. Yang ketiga, reformasi dilakukan dengan berdasar pada suatu acuan reformasi. Yang keempat, reformasi dilakukan ke arah suatu perubahan. Yang kelima, reformasi dilakukan dengan suatu dasar moral dan etik. Baiklah, untuk topik mengenai pengertian reformasi itu sendiri sudah selesai. Kita ganti ke bagaimana demokrasi pada era reformasi. Demokrasi pada era reformasi. Baiklah, saya akan persingkat tentang bagaimana demokrasi pada era reformasi. Reformasi itu terjadi ketika Presiden Soeharto dilengsarkan, atau bisa kita sebut era kepemimpinan beliau dengan sebutan Orde Baru. Pada Orde Baru ini ada banyak sekali kebijakan atau kerusakan yang terjadi pada era beliau. Contohnya seperti tatanan politik, ekonominya, sampai budaya gitu. Oleh karena itu, masyarakat membuat yang namanya gerakan reformasi. Gerakan reformasi itu untuk melengsarkan Presiden Soeharto dari kursi tatanan kepemimpinan negara. Dan kursi ini diserahkan kepada presiden kita yang ketiga, yaitu B.J. Habibie. B.J. Habibie mempunyai tugas untuk mewujudkan reformasi itu sendiri dengan mengeluarkan beberapa kebijakan seperti satu, kebijakan dalam bidang politik. Reformasi dalam bidang politik berhasil mengganti 5 paket undang-undang masa Orde Baru dengan 3 undang-undang politik yang lebih demokratis. Baiklah, saya akan menyebutkan tentang 3 undang-undang ini. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang partai politik. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang pemilihan umum. Dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang susunan dan kedudukan DPR MPR. Dan kebijakan yang kedua dalam bidang ekonomi. Untuk memperbaiki perekonomian yang terpuruk, terutama dalam sektor perbankan, pemerintah membentuk Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau yang biasa kita singkat sebagai BPPN. Selanjutnya, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Kebijakan yang ketiga adalah kebebasan dalam menyampaikan pendapat dan pers. Baiklah, kebijakan yang keempat ialah pelaksanaan pemilu. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie berhasil diselenggarakan pemilu multipartai yang damai dan pemilihan presiden yang demokratis. Dan pemilu tersebut sudah diikuti oleh 48 partai politik. Untuk pembahasan yang terakhir ialah pembahasan yang keempat berjudul bagaimana sistematika pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 pada era reformasi. Pada era reformasi, demokrasi yang dikembangkan pada dasarnya adalah demokrasi dengan berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pelaksanaan demokrasi Pancasila pada masa Orde Reformasi dilandasi semangat reformasi
di mana paham demokrasi berdasar atas kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dilaksanakan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, selalu memelihara persatuan Indonesia untuk mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pelaksanaan demokrasi Pancasila pada masa reformasi telah banyak memberi ruang gerak kepada parpol dan komponen bangsa lainnya, termasuk lembaga permusyawaratan rakyat dan perwakilan rakyat, mengawasi dan mengontrol pemerintah secara kritis, sehingga dua kepala negara tidak dapat melaksanakan tugasnya sampai akhir masa jabatannya selama 5 tahun karena dianggap menyimpang dari garis reformasi. Dan yang terakhir, sistem pemerintahan pada era reformasi. Kebijakan pemerintah yang memberi ruang gerak yang lebih luas terhadap hak-hak untuk mengeluarkan pendapat dan pikiran baik secara lisan ataupun tulisan pada pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 dapat terwujud dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang partai politik yang memungkinkan multipartai. Upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta bertanggung jawab dibuktikan dengan dikeluarkan ketetapan MPR nomor 9 MPR 1998 yang ditindaklanjuti dengan Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaga MPR sudah berani mengambil langkah-langkah politis melalui sidang tahunan dengan menuntut adanya laporan pertanggungjawaban tugas lembaga negara. Dengan amandemen UUD 1945, masa jabatan presiden paling banyak sebanyak 2 kali masa jabatan. Presiden dan wakil presiden yang dipilih langsung oleh rakyat mulai dari pemilu 2000 dan presiden yang terpilih langsung oleh rakyat ialah Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala. Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara yang melainkan lembaga negara yang kedudukannya sama dengan presiden, Mahkamah Agung, dan BPK. Kedaulatan rakyat tidak lagi di tangan MPR melainkan menurut UUD. Jadi itu yang diubah pada masa jabatannya B.J. Habibie atau yang biasa kita sebut reformasi. Dan itu saja pembahasan dari saya, mungkin ada kesalahan kata atau penyebutan yang tidak jelas. Saya mohon maaf. Saya Kaisar Afral Adam. Bye-bye.